Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Dimas di channel Dimas Nugraha. Dan akhirnya kita akan memulai series baru, tapi tetap Odoo. Jadi Odoo Technical Front End mungkin ya, Technical Tutorial Front End, yang mana front endnya adalah Odoo Web Library atau disingkat OWL ya. Makanya kenapa ada logo burung hantu. Memang ini official dari Odoo-nya, itu logonya burung hantu gitu kan, bukan saya ngambil ngasal. Teman-teman boleh ngecek di Odoo atau di GitHub-nya OWL gitu kan, itu logonya adalah burung hantu. Jadi di series baru kali ini adalah series tentang front end development-nya Odoo gitu kan, baik itu dari sisi front end yang memang website atau modul-modul pada umumnya yang ada di kayak purchase, sales gitu kan, terus accounting, inventory, itu kan ada review, ada form. Secara default kan kita nggak custom ya untuk formnya ya, kita cuma bikin XML simple aja udah jadi gitu kan, formnya udah rapi gitu kan. Nah di OWL ini ada juga widget ya, ada widget fill yang ada widget kayak percent pie gitu kan, ada widget monetary, ada juga widget kayak web ribbon gitu kan, macam-macam lah, banyak ya widgetnya. Dan secara default kan di Odoo ini tipe fill yang kita deskripsikan di backend itu mempunyai widgetnya masing-masing gitu kan. Dan adapun ya menu item, terus juga teman-teman kan bisa lihat kalau buka Odoo itu untuk home screen yang enterprise ya, itu home screennya juga pakai OWL gitu kan. Terus juga yang community ya semuanya juga pakai OWL gitu kan. Cuman mungkin untuk dari sisi kayak e-commerce, e-learning, appointment, forum, itu sih kalau saya lihat masih banyak menggunakan versi JavaScript yang dulu gitu kan, jadi belum full OWL. Kalau kayak POS, nah itu udah full all sih setahu saya. Seperti itu ya. Jadi di series ini kita akan membahas banyak tentang sisi front end-nya. Cara custom, terus bikin komponen, nge-patching komponen gitu kan, itu kayak gimana, termasuk bikin widget ya kayak gitu. Dan mungkin juga nanti kita akan coba buat view baru ya. Jadi bener-bener view baru dari scratch gitu kan, walaupun itu ya views di Odoo juga udah ke handle semua gitu kan, seperti itu ya. Jadi kenapa di sini ada HTML, CSS dan JS? Jadi memang untuk front end ya udah pasti itu pakai HTML, CSS, JS. Terus juga sebenarnya sih bukan HTML murni ya, di Odoo tetap menggunakan template keyweb untuk OWL-nya. Kalau di React kan itu menggunakan JavaScript JSX lah ya, ekstensinya JSX kayak gitu. Jadi selanjutnya apa sih yang akan dibahas di Odoo OWL series ini? Itu banyak sebenarnya, tapi poin-poin utamanya adalah tentunya overview. Di video ini juga akan dijelasin overviewnya. Terus ada app, ada komponen dan lifecycle hooks, terus juga ada hooks. Hooks ini ya tidak tergantung hooks yang keempat ini, poin keempat itu memang berbeda dengan lifecycle hooks. Mungkin teman-teman yang udah development React atau Vue itu pasti udah terbiasa, udah ngerti banget namanya perbedaan lifecycle hooks dan hooks biasa gitu kan. Terus juga kita akan belajar tentang state management ya. Terus templates-nya itu menggunakan keyweb gitu kan. Terus kita juga akan implementasi OWL ini di Odoo, karena memang ya adanya di Odoo gitu kan. Tapi yang poin terakhir juga kita akan mengimplementasikan OWL tanpa Odoo. Nah ini bisa nih. Jadi si OWL ini tuh bisa berdiri sendiri. Jadi kalau teman-teman mau pakai di luar Odoo itu pun bisa gitu kan. Terlebih OWL ini juga open source gitu, teman-teman bisa bebas menggunakan source-nya gitu kan. Selanjutnya kita akan bahas overview-nya ya.
Jadi di sini menurut source dari OWL GitHub-nya, menurut Odoo lah ya, karena memang OWL ini itu adalah UI framework yang di build oleh developernya Odoo gitu kan, untuk produk Odoo gitu. Nah ini ditulis dengan modern framework gitu kan, terus juga ditulis menggunakan TypeScript, terus juga ini tuh diambil idenya dari React dan Vue. Jadi makanya teman-teman yang udah develop React dan Vue tuh pasti udah nggak asing lah, walaupun memang ada kode-kode atau istilah-istilah yang agak sedikit berbeda lah dengan framework atau library dari React dan Vue gitu kan. Terus di sini ada main feature-nya, ada declarative component system, jadi menggunakan kelas komponen, terus juga reactivity system, jadi similar dengan Vue. Jadi ya state management yang tadi ya, jadi reactivity system ini juga state management masuk. Terus juga ada hooks. Hooks ini ya kalau di React tuh ada use state gitu kan, kayak gitulah. Di Odoo pun ada use state, ada use komponen gitu kan, ada use service gitu kan, itu macam-macam lah ya. Terus juga ada fragment, ini templating, terus asynchronous rendering gitu kan, itu main feature main fitur lah, fitur mainnya dari si OWL ini. Terus juga si OWL komponen ini tuh di define-nya dengan di ASIC classes gitu kan, dan XML template. Jadi tidak HTML murni ya, tapi dia menggunakan XML template yang mirip dengan XML template Key Web reporting, tapi ini hanya di dalamnya itu bisa menggunakan operasi-operasi JavaScript gitu. Terus juga virtual DOM with hooks dan ya asynchronous rendering gitu kan. Oke, mungkin sedikit contoh ini adalah example komponen yang paling kiri itu adalah codingan JavaScript-nya. Jadi seperti itu, ada kelas komponen, ada dua kelas komponen, yang mana yang satu adalah yang atas ini adalah, yang bawah itu ada root-nya, main komponen, yang atas ini adalah subkomponen dari root gitu kan, subkomponennya lah. Bisa dibilang sih sebenarnya yang greeter ini tuh komponen utamanya, kalau yang root ini adalah yang main rootnya gitu kan. Nah ini untuk komponennya diimport dari @odoo/all ya. Di sini ada hooks, use state gitu kan, ada function mount di sini yang diimport dari odoo.all gitu kan, odoo/all. Terus di sebelah kanan yang atas itu ada XML-nya. Jadi pendeklarasiannya ini adalah mirip dengan sebenarnya mirip dengan XML template keyword yang versi dulu gitu kan, hanya bedanya di sini ada banyak perubahan itu bisa banyak perubahan lah ya gitu kan di sini. Jadi bisa auto render gitu kan menggunakan state management gitu kan. Ketika state-nya dirubah ya template-nya juga berubah. Terus juga ada bisa langsung mendeklarasikan event handler di template-nya gitu kan, kayak di yang atas tuh kan ada on click gitu kan, yang isinya adalah sebuah function gitu kan, seperti itu. Dan di bawah di sini di contohnya adalah hasil dari komponen yang dibuat gitu kan, seperti itu. Jadi ini sedikit contoh lah ya, belum masuk ke codingannya langsung gitu kan, kita belum masuk ke codingannya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita akan memulai series baru yang mana di sini menurut saya sih bukan cukup lagi, malah sangat menarik gitu kan. Walaupun ada beberapa yang enggak terlalu suka sama JavaScript gitu, kayak wah pusing lah JavaScript gitu kan, kadang aneh gitu. Tapi bagi saya cukup menarik, sangat menarik malah gitu kan, untuk mempelajari tentang JavaScript, terutama ya OWL ini, karena memang ya di bidang saya juga gitu kan, di bidang yang saat ini saya geluti juga gitu, di Odoo development gitu kan, atau Odoo developer lah ya, seperti itu teman-teman. Jadi video ini nggak terlalu panjang, dan mudah-mudahan video ini juga menarik dan bermanfaat buat teman-teman yang sedang melakukan
customize di Odoo ya, di Odoo ERP. Oke, mungkin itu aja. Kita akan melanjutkan di next episode untuk masuk ke codingannya langsung gitu kan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.